MUI mungkin ada yang ditanyakan dari MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Pak Yai. Jadi ini hanya atas nama MUI, tapi kelasnya kelas RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Fauzi Ustaz. Fauzi. Ana dari Madura, hijrah ke Bali. Sudah 30 tahun ya. Al-Manduri. Yang saya tanyakan seperti ini Ustaz. Banyak di kalangan ahli sunnah wal jamaah ini, terutama yang menjadi imam-imam di masjid itu, ada sebagian dari kita ahli sunnah wal jamaah itu menjadikan seorang imam yang di masjid itu pahamnya salafi wahabi. Bagaimana Ustaz itu? Terima kasih. Langsung dijawab. Ya, kalau masjidnya masjid Ahlus Sunnah, imamnya Wahabi, Wahabi itu Ahlus Sunnah juga tapi tidak bersanad. Ahlus Sunnah juga Pak. Kan langsung ke Rasul katanya. Kita punya guru bilang langsung ke Rasul dia nggak percaya, tapi kalau dia langsung ke Rasul dia percaya dia. Yang pasti Wahabi itu tidak kafir. Ya, Wahabi itu cuma beda faham dengan kita. Dan imam kita sepakat as-salatu ala khalfa mubtadi'in itu sahihah. Salat depan orang yang beda faham dan kita meyakini pemahaman yang menyimpang, sebagaimana dia meyakini Pak Haji juga menyimpang, itu sahih. Karena diikat oleh syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Kecuali orang Madura punya fikih sendiri. Nggak mungkin, kan sama. Ya guru saya juga ada orang Madura ahlu sunnahnya kuat. Ya, membolehkan. Ya, wa tasihus shalah khalfa fajirin wa barrin wa mubtadi'in, gitu ungkapannya. Salat sah meskipun imamnya bahkan bukan hanya beda paham, pemaksiat sah. Yang penting jangan telanjang aja jadi imam ya. Sampun? MUI mungkin ada yang ditanyakan dari MUI. Kami persilakan dari MUI Kecamatan Gerogang. Kalau yang pertama tadi dari NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Pak Yai. Jadi ini hanya atas nama MUI, tapi kelasnya kelas RT. Beda dengan di Jawa Pak Yai. Ada beberapa pertanyaan dan ini juga banyak yang bertanya kepada kami tentang sebuah teks man ro'a fil manam faqad ra'ani fil yaqadzah, yang bermimpi melihat aku ketika tidur maka sungguh betul-betul melihatku ketika sadar atau bangun tidur. Nah, konteks ini ada beberapa ketika dalam kajian kemarin yang bertanya apakah teks ini berlaku kepada sahabat atau kepada umat. Karena ini mohon maaf, logikanya orang tidak bertemu apakah bisa bermimpi? Orang tidak bertemu kepada sesuatu apakah bisa bermimpi? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
orang nggak pernah bertemu Rasulullah, terus mungkinkah bertemu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang nanya Kiai NU, berat jawabnya ya. Tapi saya jawab dengan mudah ya. Nggak bertemu itu siapa? Fisik ini. Kok masih nggak ketemu fisik ini dari dia? Tubuh antum itu satu biji zarahnya, satu tetes darahnya, satu sel di tubuh itu percikan nur baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih nanya belum ketemu. Yang bilang belum ketemu itu orang yang terhijab, yang tidak faham kajian nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kita ingkari itu kalau orang ngomong gini, saya ketemu Rasulullah hidup lagi gitu, itu baru. Jadi hadis tadi itu hadis Bukhari, juga ada semaknanya di Muslim, di Tirmizi dijadikan penutup bab di Syama'il Tirmizi, Syama'il Muhammadiyah. Beliau itu ingin mengatakan, setelah aku ceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, semoga kalian bermimpi, kira-kira begitu maksudnya. Man ra'ani fil manam, siapa yang bermimpi bertemu aku. Ahli hadis tugasnya menceritakan fisik baginda. Ahli hakikat menceritakan hakikat nur sang baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mau bertemu surahnya atau bertemu hakikatnya sama. Tapi bagi saya, orang yang merindukan beliau dalam keadaan jaga itu lebih afdol dari bermimpi di alam apa namanya kalau mimpi itu? Alam bawah sadar. Orang sadar menyadari dia rindu Rasulullah. Dia menyadari tubuhnya alam semesta berasal dari sang baginda. Merinding dia disebut namanya. Ada kerinduan menetes air mata. Itu afdal min alfi ru'yah. Lebih utama antum mimpi 1000 kali. Karena orang mimpi belum tentu dia mukmin. Siapa yang ngomong begitu? Murid Imam Ghazali namanya Imam Ibnul Arabi Al-Ma'afiri. Mengarang kitab Ariratul Ahwadi fi Syarhi Jami' Imam Tirmizi. Ya, menulis tentang hadis, tentang man ra'ani fil manam itu apa kata beliau dalam syarah kitab hadis. Ini bukan Ibn Arabi yang sufi. Ibn Arabi murid Imam Ghazali. Beliau mengatakan orang mimpi ketemu baginda bisa jadi mukmin, bisa jadi kafir, bisa jadi orang yang akan mukmin. Ada yang mimpi ketemu beliau tambah kafir. Dalilnya apa? Jangankan mimpi, Abu Jahal, Abu Lahab ngeliat fisik beliau tambah kafir. Apalagi cuma mimpi doang. Ya. Ada yang mukmin sebagai busyra. Apa arti busyra? Kabar gembira. Ada orang yang belum dapat iman, tapi tanda bakal dapat iman. Itu yang ngomong Imam Ibn al-Arabi dalam syarah Tirmizinya. Silakan mutolaah kembali, barangkali ibarat saya kurang pas. Tapi lebih kurang maknanya seperti itu. Ya, gitu Kiai. Enough ya. Yakfi.